Penguatan ekosistem kekayaan intelektual atau KI mulai dari menciptakan, melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual disebut mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Peranan KI dalam membangun ekonomi di wilayah juga dapat mendorong sektor UMKM unggulan daerah sebagai bagian dari identitas budaya dan tentu juga alamnya. Nah, lalu seperti apa potensi KI atau kekayaan intelektual dalam mendukung berbagai lini ekonomi, khususnya ekonomi kreatif dari sektor UMKM? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Indonesia memiliki banyak talenta di bidang industri kreatif. Setiap harinya muncul konten-konten kreatif yang segar karya anak bangsa di berbagai bidang. Perlu diketahui, ide kreatif yang berlimpah ini merupakan sumber daya tanpa batas yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Karena itu, pemerintah mengimbau masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif untuk sadar akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, hingga desain tata letak sirkuit terpadu. Sudah selayaknya para pelaku ekonomi kreatif paham mengenai pentingnya HKI dalam menjaga keorisinalan ide. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir akan kemungkinan bahwa idenya dapat diklaim pihak lainnya. Dalam upaya meningkatkan permohonan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di tahun 2023, Kemenkumham lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI meluncurkan 4 program unggulannya. Program-program unggulan ini kemudian dikembangkan menjadi kebijakan strategis yang diaplikasikan secara tepat sasaran kepada masyarakat. Lalu seperti apa implementasi dan dampaknya selama dijalankan dalam setahun belakangan ini? Sudah di studio bersama saya Pak Sucipto, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kemenkumham. Untuk membahasnya, Pak Sucipto, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Desi. Tidak terasa sudah hampir berakhir tahun 2023. Betul, dan iya. Kita terakhir juga ketemu di sini ya Pak Di sini Sucipto juga, ya. Mbak Kita Desi, bahas mengenai apa-apa saja yang dilakukan oleh kekayaan intelektual. Tapi biasanya kalau kita membahas itu, ini bagian dari edukasi untuk masyarakat juga. Betul. Ya. Kita mungkin perlu tilik lagi. Apa itu sebenarnya kekayaan intelektual? Ya. Kenapa penting dan apa yang harus diketahui oleh masyarakat dalam penggunaannya, Pak Sucipto? Baik, terima kasih Mbak Desi. Sehat selalu tentunya ya. Yeah. Terima kasih. Kalau Mbak Desi menanyakan bagaimana kekayaan intelektual itu bisa dipahami oleh masyarakat dan bagaimana peranan DJKI supaya masyarakat itu paham. Banyak sekali Mbak Desi terkait dengan program-program DJKI di masyarakat. Di antaranya adalah ada yang namanya DJKI Mendengar. Ada 1 jam bersama Menteri Hukum dan HAM, Pak Menteri hadir juga di sana. Nah, masyarakat perlu tahu nggak sih? Sangat perlu. Kenapa harus tahu? Karena kekayaan intelektual itu nilai ekonominya tinggi. Terus kira-kira cara mengetahuinya gimana? Kegiatan DJKI itu untuk memberikan pemahaman bahwa kekayaan intelektual itu adalah salah satu karya seseorang yang dimiliki. Salah satu contohnya adalah bagaimana seorang anak bangsa yang ada di negeri Indonesia ini memahami bahwa karyanya itu bagian dari kekayaan intelektual. Contohnya adalah misalnya seorang ibu-ibu mempunyai produk masakannya yang luar biasa, kemudian akhirnya dia sadar bahwa rasanya enak, kemudian DJKI hadir untuk memberikan jalan bahwa oh ini harus didaftarkan, harus dilindungi. Nah, cara melindunginya gimana? Ada websitenya DJKI, kemudian di situ didaftarkan dan akhirnya mendapatkan perlindungan. Disitulah sebenarnya. Iya, tapi yang bagian yang dilindungi itu persisnya apa? Taruhlah ibu ini, ya dia punya masakan itu tadi apanya? Apakah resepnya atau dari segi
kemasannya atau dari segi apanya gitu yang bisa didaftarkan dan juga dianggap sebagai kekayaannya itu? Terima kasih Mbak Desi. Jadi ini benar-benar dijabarkan ya, dijabarkan. Kekayaan intelektual itu kalau dilihat dari masakan yang ada, itu ada namanya rahasia dagang ya. Itu dilindungi. Misalnya ada di situ sambal apa atau jenis pecel apa, itu ada komposisi yang sifatnya rahasia. Dan itu harus dilindungi. Nah, dilindunginya gimana? Kemudian bagaimana brandnya, mereknya, harus juga dilindungi. Nah, untuk dilindungi masyarakat harus punya kesadaran untuk mendaftarkan. Kemudian bagaimana hadirnya DJKI untuk melindungi itu? Kami hadir di seluruh kabupaten, di kota, di provinsi, tujuannya anak bangsa ini punya kesadaran. Jadi memberikan penyuluhan ya? Penyuluhan dari kegiatan itu ada yang 500 orang, ada 1.000 orang, UMKM. Ternyata di sana perlu peranan penting dari pimpinan daerah, baik kota, kabupaten maupun provinsi. Supaya tujuannya apa? Masyarakat paham. Kalau tidak paham itu bagian dari gejala atau masalah. Nah, ini yang harus dipetakan. Nah, kalau memang gejalanya di mana ini? Kalau masalahnya di mana? Ataukah prosesnya yang mendaftarkan sulit? Ataukah gejalanya itu dari gejala pemerintah kabupaten, kota, provinsi belum menyentuh ke sana? Nah, ini kita selesaikan bersama-sama. Ya, nah tahun 2023 ini kan pasti sudah melakukan banyak ya penyuluhan dari daerah ke daerah. Antara yang itu masalahnya atau gejalanya dan lain sebagainya ini bagaimana kira-kira yang paling banyak Pak Sucipto? Dan kalau dihitung ya selama setahun ini, berapa kali dilakukan dan kira-kira menyentuh berapa banyak orang? Kalau hitungan data yang kami miliki ada sekitar 21.000 sekian orang dalam 1 tahun. Itu dari sisi DJKI mendengar. Belum dari sisi paten diseminasi dan lain sebagainya. Belum lagi kegiatan terkait 1 jam bersama Menteri Hukum dan HAM. Totalnya udah sekian ribu. Artinya dari sekian ribu itu persentasinya katakanlah ambil 10%. Kesadarannya udah luar biasa. Ngitungnya dari mana? Dari pertumbuhan PNBP kita. Target 900 miliar sekarang udah nyampe di 91,9%. Oke, jadi ada ya kenaikannya. Ada pertumbuhannya. Nah, tetapi di sini berhenti sampai sini nggak DJKI? Tentu tidak. Mbak Desi harus hadir juga tentunya untuk mengajak masyarakat kita bahwa tidak harus kekayaan alam saja, tapi bagaimana kesadaran di daerah supaya prosesnya itu dipahami. Kalau prosesnya sudah dipahami, kemudian kesadarannya masyarakat ada, pimpinan wali kota, bupati, gubernur punya kepekaan, punya kepedulian, bangkitlah UMKM, bangkitlah anak bangsa mulai dari SMA-nya, S1-nya, kemudian tokoh masyarakatnya. Saya yakin pertumbuhan ekonomi dari sisi kekayaan intelektual akan meningkat. Iya, ini pasti bisa sangat berdampak terhadap UMKM kita karena nilainya juga kalau misalnya dipatenkan lah istilahnya kekayaan intelektual ini berarti kan ada nilai juga yang bertambah terhadap produknya itu ya Pak Sucipto ya. Betul. Tapi dari penyuluhan ini dan dari bertemu dengan masyarakat dan juga Pemda, kira-kira apa yang paling sering ditanyakan dan apa kira-kira yang perlu dijelaskan dan pemahaman terhadap kekayaan intelektual ini apakah betul-betul sudah kelihatan ini peningkatannya dibanding misalnya tahun 2022 lalu? Baik, makasih Mbak Desi. Tentu ini ada berdasarkan keluhan pertanyaannya. Kebanyakan menanyakan bagaimana supaya PNBP-nya itu tidak semahal itu. Nah, kemudian ada dari wali kota Surabaya itu memberikan subsidi terhadap UMKM luar biasa. Luar biasa, waktu ada kegiatan dan beliaunya hadir itu memberikan subsidi dan dianggarkan untuk mensubsidi UMKM. Seandainya semua pimpinan daerah melakukan hal itu, hitungannya udah luar biasa. Misalnya di daerah kabupaten mana, pasti ada. Diinventarisir misalnya ada pusat oleh-oleh kabupaten, misalnya Tuban, Bojonegoro, atau di Sumatera Barat sana, atau di mana. Kemudian itu ada pertumbuhan yang dijadikan unggulan, kemudian itu didukung, didorong supaya nanti ini UMKM ini tumbuh. Misalnya dianggarkan untuk PNBP-nya, kan PNBP itu sudah UMKM sudah ada perbedaan antara UMKM dengan umum sudah ada perbedaan. Tujuannya membantu. Jadi ada dikhususkan lah. Ada Mbak Desi. Dimudahkan lah mereka. Tetapi harus ada regulasi yang jelas. Misalnya dari instansi terkait, misalnya dari Dinas Koperasi memberikan penjelasan secara formal bahwa ini benar
Bu Desi ini, Mbak Desi ini sebagai UMKM misalnya kan, kalau hanya penjelasan tanpa didukung data tentu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pertanyaannya kebanyakan itu. Yang kedua terkait dengan prosesnya. Nah, Berapa lama? berapa misalnya, lama? Dan biayanya juga berapa? Berapa Dan ya. berlaku untuk berapa lama? Mungkin Betul. bisa dijelaskan di sini. Kita mulai dari prosesnya itu sendiri. Cara mendaftarnya ini semua bisa online sekarang. Bisa kan? online, betul. Dan di betul. situ kan jelas kan, Jelas, maksudnya jelas. tidak terlalu ribet ya. Enggak ribet. Mbak Nah, Desi. UMKM sekarang tuh rata-rata bagaimana Pak Sucipto? Mereka udah onboarding, maksudnya sudah terkoneksi gitu dengan online? Iya. Gini Mbak Desi, jadi UMKM itu sebenarnya pengen langsung sendiri mendaftarkan. Tetapi karena di daerah itu ada bahwa di kabupaten itu kebanyakan sudah ada yang mengkoordinir ya. Ya. Padahal masyarakat ini tidak perlu pakai yang koordinir, langsung buka saja websitenya DJKI, mendaftarkan sendiri. Jadi nggak terlalu ribet, nggak harus Nggak terlalu terlalu banyak ribet. birokrasi. Tidak usah. Jadi tidak usah nanti misalnya ini, Mbak Desi punya teman di Provinsi mana, terus kemudian UMKM mau mendaftarkan. Melalui temannya Mbak Desi, menurut saya terlalu lama. Langsung saja websitenya DJKI, kemudian di entry namanya apa, jenisnya apa, masuk kelas berapa, apalagi kalau yang pencatatan ciptaan, itu cukup 5 menit. Cukup 5 menit Cukup ya? 5 menit. Dan Jadi, ini bisa dilakukan dengan pakai gadget sendiri. Gadget sendiri, pakai mobilenya sendiri bisa. Tinggal dimasukkan misalnya nama apa yang dulu pernah kami sampaikan ke Mbak Desi juga, ada misalnya jilbab mereknya A gitu kan. Udahlah yang catatan ciptaannya masukkan. Sembari nanti apakah nanti mau didaftarkan mereknya ya. Kan ini ada minta pengakuan catatannya dia. Ya. Ada yang minta langsung mereknya. Tergantung dipilih di situ. Dan nanti kan juga harus ada verifikasinya juga. Ada verifikasinya. Dan prosesnya. Ini saya rasa kita perlu mendalami lagi. Oke. Ya apa-apa saja stepnya, dan apalagi kalau tidak salah ini kan tahun merek. Tahun merek betul, 2023 tahun merek. Ya, jadi kita juga perlu lihat ini apakah betul-betul merek khususnya yang dari UMKM itu sudah semakin lama tuh semakin istilahnya meningkat ya. Pak Sucipto, kita istirahat sebentar, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Pak Sucipto selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kita membahas pentingnya pemahaman kekayaan intelektual dalam mendorong ekonomi masyarakat yang jelas. Kalau kita mendaftarkan kekayaan intelektual ini, sebenarnya ini kata kuncinya itu kekayaan ya. Dari situ tuh ada nilainya ya. Kreativitas kita, produktivitas kita, keunikan kita itu semua ada nilainya. Yang paling penting itu harus didaftarkan. Ya. Kalau tidak, ya mungkin dari segi ininya lah, kalau kita tidak ada merek misalnya, atau mungkin nanti bisa dicuri orang juga kan, ide-ide kita itu sendiri. Nah, penyuluhan sudah banyak dilakukan di berbagai daerah, dan ternyata untuk mendaftarnya tadi sudah dikatakan cukup mudah. Lewat online bisa 5 menit dan kita bisa langsung. Tapi selama ini mungkin kedengarannya mudah, tapi apa biasanya, apakah ada resistensi atau masih kurang paham atau perlu dukungan apa lagi, sehingga kita kan memang negeri UMKM ya. Semua tuh bisa diarahkan untuk mendaftarkan KI mereka. Baik Mbak Desi, terima kasih. Jadi terkadang mindset, cara pandang masyarakat itu masih kepercayaan terhadap orang yang selama ini meng-hire dia. Kemudian kami hadir untuk memberikan solusi bahwa tidak perlu lagi melalui ABCD, langsung saja ke websitenya tadi. Nah, tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ, bagaimana DJKI itu hadir untuk menjelaskan secara konkret, secara detail. Nah, kemudian detailnya sudah kami sampaikan. Salah satu contoh konkretnya sudah kami sampaikan. Misalnya, DJKI itu mengundang guru-guru dari Kementerian Agama atau dari umum, bahwa ternyata mereka punya ciptaan yang luar biasa tentang metode belajar dan mengajar, dan mengeluh, ini punya saya Pak, tetapi kok dipakai sama si B. Begitu kami jelaskan bahwa daftarkan hanya 5 menit. Syaratnya apa Pak? Identitasnya ibu, bapak, masukkan semua, karyanya berupa apa, PDF-nya dilampirkan, terus diklik di situ, nanti akan terverifikasi langsung. Karena verifikasinya by system, bukan lagi melalui
orang perorangan. Tapi apakah ini nanti akan diverifikasi ulang? Siapa tahu mungkin dia juga upload yang punya orang lain atau bahwa memastikan bahwa itu betul-betul karya dia dan bukan menjiplak misalnya yang milik orang lain. Ini bagaimana Pak Sucipto dan apakah pernah terjadi? Misalnya contohnya ada rendang misalnya, kan banyak tipe-tipe rendang gitu. Tapi ternyata dia mengambil cara masak atau kemasan atau yang sebenarnya bukan miliknya. Jadi bagaimana nih verifikasinya kalau semuanya online? Nanti ada stepnya lagi berikutnya? Ada tahapannya. Ada Mbak tahapannya? Desi. Tahapannya ada, jadi akan diverifikasi melalui sistem yang ada. Kemudian di situ nanti terkait rendang. Rendang banyak, beraneka ragam. Iya, banyak mereknya juga. Tapi komposisi yang ada di dalamnya adalah ada namanya rahasia dagang. Nah, rahasia dagangnya kan tentu harus didaftarkan juga. Nah, hal ini dilindungi dari situ, Mbak Desi. Ya. Oleh karena itu, ke depan DJKI akan selalu meningkatkan, membuat sistem itu supaya lebih baik, lebih detail, tetapi jangan sampai karya anak bangsa negeri kita sendiri, NKRI sendiri tidak terlindungi. Itu yang penting kan. Nah, kalau udah seperti itu tentu ada kadang-kadang satu merek diperebutkan sekian banyak orang. Iya. Padahal yang merebutkan dia sendiri kan gitu kan misalnya ya. Nah, Iya, atau ternyata sudah mau mendaftar, sudah ada yang daftar sebelum dia atau tentu itu kan beda lagi ya Iya. Mbak Desi. Misalnya Mbak Desi sudah bersama-sama saya mendaftarkan salah satu rendang kita misalnya kan. Rendang kita ini ternyata kita berdua punya kesepakatan untuk jadikan bisnis yang luar biasa. Tetapi ternyata saya sendiri diam-diam mendaftarkan. Kemudian mendaftarkan, Mbak Desi tidak terima ini. Iya. Saya yang harus mendaftarkan. Nah, di sini sebenarnya konflik internal ini yang terkadang kebanyakan terjadi. Nah, dalam kegiatan ini saya menghimbau juga supaya masyarakat lebih peka, lebih membangun kepercayaan dan tidak mengingkari kepercayaan sehingga sistem yang ada itu dimanfaatkan untuk didaftarkan. Oke, jadi lebih bagus kekayaan intelektual itu secara individu atau secara grup atau secara kelompok gitu. Bagaimana untuk mendaftarkannya? Karena kan kadang-kadang juga orang membuat satu kreasi kan tidak sendiri ya Pak Sucipto. Kembali kepada individunya Mbak Desi. Kalau misalnya memandang bahwa oh ini karya ini perlu didaftarkan kelompok. Kenapa? Karena ada faktor ABCD-nya lah. Oh ini individu aja lah karena saya mampu kok. Oh ini harus badan hukum ini karena ada faktor ABCD dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada niat dan tujuannya. Kalau tadi lagi-lagi ngambil contoh dari Mbak Desi nih bersama saya karena saya dari sini toh. Nah, kira-kira ini enaknya mau kita pribadi, perorangan atau melalui badan hukum nih Mbak Desi. Ya. Badan hukum aja Pak Cipto. Oke, ayo. Kalau gitu kita badan hukum saja. Nah, bikin PT gitu atau bikin perusahaan. Tetapi ya tadi kembali kepada niat baik ke depan karena ini tujuannya kan pasti sama-sama tidak boleh dirugikan toh. Iya, gitu. tapi dari segi harga beda-beda kan tentu saja. Bagaimana ini kalau mendaftar kan pasti ada biayanya kan? Iya betul. Nah, itu ini biayanya nanti skemanya seperti apa? Sebenarnya pendaftaran merek, paten, ciptaan, desain industri, indikasi geografis, kekayaan intelektual komunal itu beraneka ragam. Dan penerimaan negara bukan pajaknya yang dibayarkan ke negara oleh masyarakat itu sampai saat ini nggak terlalu memberatkan lah. Ya. Kecuali kemarin yang terkait ciptaan ya, pencatatan ciptaan itu sudah ada program untuk UMKM khusus. UMKM dan itu harus diberikan keterangan dari dinas terkait ya. Iya, Mbak jadi Desi. kalau kira-kira untuk UMKM berapa gitu untuk Kalau mendaftarkan untuk biayanya? Kisarannya lah supaya orang juga untuk catatan ciptaan terpanggil itu untuk mendaftar. ciptaan itu 200 kalau nggak salah. Secara kurang lebihnya 200.000. Kalau umum kan 400.000. Iya. Dan itu sudah dijalankan. Untuk merek itu bervariasi tergantung kelasnya. Ada kelas masuk kelas 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, itu sudah juga dimunculkan di websitenya itu Mbak Desi. Jadi sudah jelas. Udah. Sudah jelas. Nah, tapi kelas 1, 2, 3 ini tergantung apa pengelasannya itu Pak? Tergantung uraian jenis yang didaftarkan. Ini masuk kelas yang mana? Ini kelas 3 atau kelas apa? Apa itu semakin rumit mungkin semakin ini lebih tinggi kelasnya atau apa yang membedakan? Klasifikasinya itu ini termasuk yang menyangkut grade kelompok kelas 3 itu memang seperti ini. Kalau untuk yang kelompok 1 itu seperti ini pasarnya. Di situ ada. Jadi uraiannya semuanya masyarakat tinggal memilih. Oh ini punya saya kelompok yang 3 ini.
sehingga PNBP saya sekian. Iya, tapi pada intinya jelas kan ya Jelas, ini jelas. caranya. Tapi kalau misalnya ingin lebih meyakinkan lagi, ini kan tujuannya kan supaya lebih banyak apalagi UMKM dan masyarakat yang kreatif untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Tapi bagaimana meyakinkannya? Apa benefitnya? Misalnya kalau saya mendaftarkan dan juga seberapa lama saya perlu mendaftarkannya? Apakah nanti setiap tahun harus diulang lagi atau ada waktu tertentu yang kekayaan ini saya miliki, Pak Sucipto? Baik, Mbak Desi, terima kasih. Memang masyarakat harus tahu, harus memahami, jangan sampai nanti tidak tahu. Memang betul, pendaftaran itu diperlukan, wajib dijalankan oleh para inventor. Kenapa? Supaya satu, terlindungi. Yang kedua, semakin dikenal, merek tersebut semakin tinggi nilainya. Kalau tidak dikenal, maka tidak banyak orang tahu. Tapi kalau misalnya Insight Desi Anwar, udah dikenal kan, nah nanti orang tentu grafiknya akan semakin tinggi. Kemudian misalnya tanpa dikenal, dia akan semakin tidak jalan. Benefitnya apa? Ya nggak dikenal kok. Tapi kalau dikenal, biarpun di pojok sana, Mbak Desi juga datang sih. Misalnya ada warung di mana misalnya, di daerah mana, dan itu rasanya enak, dan tampil di media TV mana. Tentu itu bagian dari dukungan. Nah, disitulah benefitnya. Kemudian bagaimana pemeliharaannya? Pemeliharaannya ada. Setiap tahun ada biaya pemeliharaan. Tujuannya apa? Tentu tujuannya supaya tidak sekedar didaftarkan tetapi tidak berjalan. Nah, ini ke depan terkait dengan inventor-inventor ini supaya bisa memelihara, menjaga bahwa ini tidak hanya sekedar mendaftar kemudian yang lainnya tidak bisa mendaftar, tidak boleh seperti itu. Nah, sehingga masyarakat itu merasa penting ini saya daftarkan supaya benefitnya ada. Dari mana benefitnya? Di Instagram udah dimunculkan merek A. Kemudian merek A dikenal banyak orang, akhirnya banyak orang berpesan dan lain sebagainya. Dunianya udah dunia digital, medsosnya udah luar biasa. Mbak Desi kalau lihat nanti menu makanan yang kira-kira enak banget dan dirasakan dari mulut ke mulut, dari medsos-medsos yang ada, pasti Mbak Desi terpancing deh untuk datang ya. Nah kemudian misalnya ada kegiatan DJKI mendengar, 1.000 orang yang hadir. Oh di tempat saya sana ternyata ada makanan yang ini, saya ikut hadir karena itu misalnya, kan bisa saja dari tersebut. Itulah benefitnya Mbak Desi. Iya, jadi benefitnya itu betul-betul memang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi ya kalau kita daftarkan. Makanya betul. Penting untuk didaftarkan. Kita istirahat sebentar Pak Sucipto, tapi kita akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Masih bersama saya Desi Anwar, ada Pak Sucipto selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual membahas masalah pentingnya kita perlindungan kekayaan intelektual apalagi di era menjamurnya usaha mikro di Indonesia. Dan tadi kita sudah belajar begitu banyak kenapa penting untuk kita mendaftarkan ya hasil karya kita, karena bukan saja ini bisa membantu lebih terkenal dan juga mereknya lebih familiar, tapi dari segi nilainya kan juga bisa kita lebih terangkat. Nah, tahun 2023 sudah berakhir, banyak sekali tentu saja kegiatan yang dilakukan selama tahun ini, khususnya Pak Sucipto. Ini target sudah bisa dikatakan dicapai, dan apa-apa saja program unggulan dan statusnya saat ini di akhir tahun? Baik Mbak Desi, program yang dilakukan oleh DJKI banyak sekali di tahun 2023 dan alhamdulillah kalau dilihat dari realisasi anggaran dan SAKIP kita, sistem kinerja instansi pemerintah, DJKI tertinggi di Kementerian Hukum dan HAM nilainya. Nilainya tertinggi dan ini menunjukkan bahwa capaiannya sudah sampai di angka 89,9% terkait dengan realisasi anggaran Mbak ya. Ya itu rata-rata kemana saja itu anggarannya digunakan? Paling besar? Untuk seluruh Indonesia Mbak. Untuk seluruh Indonesia. Untuk seluruh Indonesia dan itu pemerataannya ada, termasuk dari sarprasnya, termasuk dari kegiatannya. Di situ ada kegiatan bagaimana proses atau prioritas nilai kekayaan intelektual komunal. Nah, hal ini juga dijalankan dan kemudian ada One Village One Brand ini capaiannya juga cukup drastis karena apa? Mengukur dari realisasi pendapatan negara bukan pajak.
Oke, ini One Village One Brand. One brand, Ini Philip menarik Brand. sekali. Ini Ya. targetnya apa dan sudah berapa ini yang sudah tercapai ini One Village One Brand? Capaiannya sudah sampai di angka 80 sekian persen. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan terkait satu desa satu merek itu awalnya sudah mulai digarap oleh teman-teman kantor wilayah, termasuk mobil IP klinik. Dan mobil IP klinik ini kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu di sini juga disampaikan oleh PLT Dirjen KAI waktu itu, dan kami juga diundang sama Mbak Desi. Dan di situ mobil IP klinik ini tujuannya menyelesaikan masalah secara tuntas. Tetapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat juga bahwa mobil IP klinik ini adalah menghadirkan semua tim-tim yang ada terkait apakah pemeriksaan ini sudah selesai atau ada masalah, di situ hadir. Dari kabupaten ke kabupaten, bahkan ada sampai di tingkat kecamatan. Dan ini capaiannya apa tuntas? Tentu tidak semua tuntas karena ini butuh SDM yang lebih banyak, tetapi karena sistem digitalisasi kita harus memberdayakan itu. Dan itu sudah kita lalui, termasuk bagaimana kita membuat paten examiner goes to kampus. Jadi direktur paten sudah keliling ke kampus-kampus untuk bagaimana penyelesaian persoalan-persoalan yang sudah didaftarkan terkait paten itu dilalui juga. Dan termasuk di dalamnya ada DJKI mendengar yang sudah saya sampaikan tadi. Setiap kegiatan paling minim itu ada 500 orang, bahkan 1.000 peserta. Nah 1.000 peserta ini sudah saya sampaikan juga dari awal bahwa minimal tidak usah muluk-muluk 10%, 5% dari 1.000 ada masyarakat yang sadar untuk mendaftarkannya, udah berapa tumbuhnya. Tapi 10% ini sudah tercapai atau bahkan lebih? Tercapai Mbak Desi. Kalau kita lihat dari 900 miliar, kemudian sudah tumbuh 91, sekian persen, artinya sudah menyenangkan dan membanggakan lah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, karena prinsipnya kami memberikan pelayanan publik itu kalau memudahkan banyak orang, masyarakat, organisasi, negara, sama dengan membuka jalan anak cucu kita. Mumpung diberi amanah ini, ya kita berikan yang terbaik. Kalau nanti kita tidak memberikan yang terbaik, nanti menyesalnya pada saat pensiun. Kalau seandainya dulu saya melakukan hal ini dan akhirnya jadi seperti ini, maka saya akan bahagia. Sebelum itu terjadi, kita lakukan hal ini. Oke, tapi yang khusus yang mobile IP klinik ini menurut saya ini kan menarik. Ini berarti kan bisa mencakup begitu banyak ya daerah dan begitu banyak orang. Ini Indonesia kan cukup luas ya. Kira-kira daerah-daerah mana yang bisa dikatakan itu sebagai contoh lah, sebagai best practices gitu, yang paling sadar masyarakatnya, dan mana misalnya kantong-kantong yang masih harus diyakinkan baik masyarakatnya, baik pemilik UMKM-nya ataupun dari Pemdanya itu sendiri, dari pengalaman Pak Sucipto selama tahun 2023 ini. Baik, terima kasih Mbak Desi. Semua provinsi mobil IP klinik hadir. Pertanyaan besarnya, semua kabupaten, semua kecamatan enggak? Tentu tidak. Tetapi kesadaran masyarakat yang paling banyak adalah dari Denpasar, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian dari Sulawesi Selatan, bahkan Sulawesi Selatan itu termasuk tinggi dan kemarin diberikan reward untuk ikut kegiatan di Waipu. Karena apa? Karena kita harus memberikan penghargaan kepada orang yang punya potensi ke depan untuk memacu kanwil-kanwil yang lain, dan itu sudah kami lakukan. Dan itu mobil IP klinik itu sampai ke tingkat kabupaten, Mbak Desi. Ada nggak sih pimpinan daerah yang apatis dengan itu? Ada juga. Ada nggak yang punya kesadaran yang tinggi? Ada juga, banyak juga. Nah, ini yang jadi problem, yang jadi kajian kami, ini bagian dari gejala atau masalah. Kalau masalah tentu harus kita jadikan target di 2024, akan menjadi skala prioritas supaya masalah ini terselesaikan. Kalau gejala harus kita persiapkan ini, gejala-gejala jangan sampai terjadi. Nah, langkah-langkahnya apa? Komunikasi, koordinasi, berkolaborasi dengan semua kantor wilayah, dan kita dorong kantor wilayah ini supaya bisa mengembangkan sayap dengan pimpinan daerah di mana berada. Iya, dan pasukannya sekarang berapa ini khusus hanya untuk yang mobile IP klinik ini? Karena ini kan berarti harus bersentuhan langsung ya dengan masyarakat. Betul. Dan juga menjadi semacam fasilitator yang paham juga melakukan komunikasi dan memahami kan mindset para khususnya pemilik UMKM itu sendiri kan Pak Sucipto. Siap. Mbak Desi, kita ini SDM yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini DJKI ya, ada 600 sekian SDM. Kemudian terbagi atas beberapa pemeriksa merek, pemeriksa paten, pemeriksa desain industri, pemeriksa cipta, kemudian masuk di direktorat yang lain.
Tetapi kami tidak berhenti di situ karena kita bisa menggunakan sistem digitalisasi. Katakanlah yang berangkat hanya satu, tetapi di situ disiapkan Zoom meeting terkait persoalan-persoalan yang sudah diinventarisir. Dan bahkan kami menghimbau agar masing-masing kantor wilayah menginventarisir persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan itu sudah dikirimkan. Nah kalau sudah dikirimkan nanti Zoom-nya dibuka dengan baik. Jam berapa nanti akan melakukan hal itu, berapa penyelesaian yang ada, petanya sudah sampai di sana. Nah ini artinya kemudahan-kemudahan ini benar-benar kita bangun dengan baik. Pemetaannya itu memang sudah ada kan? Sudah jalan, sudah berjalan dengan baik. Misalnya ada terkait di Sumatera Utara, di Kendari, di provinsi yang lainnya, ya harus harus disiapkan sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya kehadiran teman-teman dari pemeriksa ini tidak sia-sia. Targetnya kira-kira dalam 1 hari bisa menyelesaikan berapa paten sih? Ya. Oh ternyata rencana yang daftar itu ada sekitar 50 Pak. Bisa nggak menyelesaikan paten itu dalam 1 hari 20? Kalau untuk 1 orang Pak hanya sekian. Oke, hanya sekian berarti butuh berapa hari? Oh sekian hari Pak, selesaikan dengan baik. Yang penting administrasinya benar, substansinya jelas, aturannya dipatuhi. Kalau itu sudah prosesnya semua bagus, insya Allah semua jalan. Jadi kalau untuk tahun 2023 ini rata-rata berapa lama prosesnya untuk menyelesaikan ini, khususnya bagian adminnya, untuk mendapatkan misalnya ya setelah mendaftar untuk mendapatkan ininya sertifikatnya itu berapa lama biasanya? Mbak Desi, terkait dengan sertifikat yang didapatkan, kita terikat dengan undang-undang yang ada. Misalnya merek itu berapa bulan, kemudian pencatatan ciptaan berapa lama. Oh ternyata di undang-undang catatan ciptaan itu bisa diselesaikan cepat, kita percepat. Tetapi kalau undang-undang itu mengatakan 6 bulan, kita mau tidak mau harus mengikuti itu. Kenapa kok itu 6 bulan? Karena ini ada yang namanya kesepakatan internasional kalau tidak salah ya. Kemudian bisa kita perbandingkan dengan negara-negara lain dan termasuk WIPO itu memberikan apresiasi Indonesia walaupun pertumbuhannya masih kalah hebat dengan negara lain gitu kan. Tapi kan kita selalu berupaya. Bagaimana mengejar ini selalu bisa menjadi yang the best. Karena tadi yang saya sampaikan Mbak Desi, semakin mudah kita berikan kepada masyarakat, semakin mudah juga jalan kita ke sana. Tetapi semakin sulit kita berikan, semakin terhambat kita. Nah ini kita gugah ini teman-teman pelayan publik, kita harus mentaati dan mematuhi Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Itu perintahnya jelas. Kalau itu kesadaran teman-teman sebagai pelayan masyarakat itu sadar, mudah Mbak Desi. Dan selama ini bagaimana menurut Pak Sucipto? Perkembangannya luar biasa. Kesadaran tentang bagaimana memberikan kemudahan itu berjalan dengan baik. Nah, disitulah kami hadir untuk bagaimana penguatan dan mengembangkan SDM. Kan kita tidak boleh. Biasanya ada reward sama punishment juga sistemnya itu. Betul. Tapi kita mungkin lebih ke detail lagi. Kita istirahat sebentar Pak Sucipto, masih ada cukup panjang perjalanan kita dalam perbincangan ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ada Pak Sucipto selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kita sudah membahas ya terkait inovasi juga program unggulan yang diluncurkan DJKI untuk meningkatkan angka permohonan KI yang katanya juga semakin meningkat ya. Dan kita lihat program unggulan itu jadi sesuai target ya untuk tahun 2023 ya, dan anggarannya juga bisa dikatakan sudah hampir semuanya ya di-disperse. Tapi dari segi prestasi apa-apa saja yang bisa di-share Pak Sucipto yang membanggakan lah sebagai DJKI? Terima kasih Mbak Desi. Tentu kebanggaan itu diterima karena ada apa yang menjadi program unggulan tercapai. Misalnya bagaimana untuk memprogramkan supaya DJKI itu mendapatkan ISO 37001 sistem manajemen anti penyuapan. Tujuannya adalah supaya pelayanan publik itu betul-betul sampai kepada masyarakat. Good governance-nya. Yes, itu. Kemudian ISO 9001. Itu juga bagian dari manajemen mutu pelayanan publik. Saya sampaikan dari awal tadi bahwa semakin mutu semakin bagus, itu semakin bahagia kita sebagai pelayan masyarakat. Jangan sampai nanti semakin mempersulit, semakin bangga, ini yang berbahaya. Kemudian bagaimana
ISO 20001 Sistem Manajemen Layanan Informasi. Itu sudah kita dapatkan juga. Dan kemudian 27001 Manajemen Keamanan Informasi. Dan itu juga bagian dari yang didapatkan. Nah, bagaimana ini peranan sekretariat untuk hal tersebut? Ya, kita mendukung penuh. Dari semua program yang ada, termasuk mobil IP klinik juga jalan, kemudian DJKI mendengar jalan, 1 jam bersama Menteri Hukum dan HAM juga jalan, tentang kekayaan intelektual komunal dan tahun 2023 adalah tahun merek, itu sebuah jalan semuanya. Kita evaluasi kembali. Jalannya seperti apa? Oh, ternyata masih ada kurang di titik yang mana? 2024 wajib berkelanjutan. Nah, kemudian apa saja nanti yang akan dilakukan? Ini bagian dari kewajiban pelayanan publik, badan publik yang betul-betul memberikan informasi yang clear. Oke, tapi untuk mencapai prestasi ini, tapi langkah-langkah yang menurut Pak Sucipto yang penting untuk kita ketahui, bagaimana, apa-apa saja? Ini kan sudah jelas ya, sudah mendapatkan ISO-nya dan juga program unggulannya juga sudah tercapai, tapi strategi yang diterapkan, langkah-langkah yang diterapkan untuk mencapai itu seperti apa? Dan tantangannya juga kan pasti banyak. Tantangan banyak, Mbak Desi. Betul, tantangannya banyak. Tetapi bagaimana membangun kesadaran kepada badan publik, dalam hal ini tim DJKI itu mempunyai kesadaran yang tinggi. Nah, bagaimana kesadaran tinggi itu bisa kita berikan kepada anak bangsa yang ada di DJKI? Ada reward and punishment. Kalau yang bagus, yang hebat mendapatkan reward, yang tidak bagus mendapatkan punishment. Dan itu diatur oleh Undang-Undang ASN juga. Hal ini kita munculkan, pendekatan, pembinaan, kemudian penguatan, peningkatan SDM harus kita jalankan. Kalau hanya sekedar menuntut rewardnya, punishmentnya saja, tapi tidak pernah memberikan bagaimana supaya antara reward sama punishment itu seimbang. Jangan sampai hal ini kita lakukan loh, nanti kita nggak dapat reward. Jangan sampai nanti ini dibiarkan loh, nanti ada punishment. Nah, ini kesadaran teman-teman badan publik yang di ujung tombaknya itu hadir bersama-sama dan akhirnya ini berjalan dengan baik. Ya, jadi harus ada terus-menerus penilaian yang dilakukan. Betul Mbak Desi. Sekarang DJKI itu mendapatkan ISO 9001 anti penyuapan. Pagi ini sebelum saya berangkat ke sini, ada auditor pertama untuk melihat mencermati ISO 9001. Saya sampaikan di forum tersebut, kita itu kalau membangun rumah saja mudah. Tapi bagaimana kita bisa memelihara rumah itu supaya bersih? Iya. Nah, begitu juga kita dapat ISO mudah. Mudahnya di mana? Mudahnya kita siapin data dukungnya, kita jalankan pada saat itu, kemudian tidak bisa langsung ditinggalkan. Kita harus pelihara. Kalau saat hari ini ada CNN Insight Desi Anwar, hanya dibuat, tidak dipelihara, tidak dijaga integritas, selesai. Begitu juga ini di DJKI sebagai pelayanan masyarakat, harus dibangun, harus dijaga, dan harus komitmen. Oke. Tapi challenge-nya apa? Biasanya kan ada resistensi lah yang biasanya kalau kita ingin membina, melakukan training terhadap SDM dan lain sebagainya, apalagi penilaiannya kan pasti bagaimana respons mereka, Pak Sucipto, rata-rata? Sampai detik ini responnya karena antara reward and punishment itu seimbang, tidak terlalu ini Mbak Desi, tidak terlalu signifikan ya. Karena apa? Karena di situ ada yang namanya teman-teman tidak semua memahami bagaimana untuk memahami terkait public speaking, bagaimana untuk memahami tentang menghitung saki, bagaimana pemahaman tentang pengelolaan SDM. Kita petakan. Nah, untuk hal itu kami informasikan kepada pemangkunya. Misalnya pengampunya direktorat merek misalnya. Direktur merek SDM-nya sekian banyak, kira-kira peta ke depan yang akan didorong untuk memahami public speaking berapa orang. Kemudian kira-kira yang akan mengikuti berapa orang. Dari direktorat ini juga seperti itu. Bagaimana masing-masing pegawai itu bisa paham tentang mengelola keuangan yang baik. Membuat perencanaan yang benar. Ini semua kita berikan. Tentu harus berdasarkan peta yang dimiliki oleh masing-masing direktorat. Dan itu ada petanya? Ada petanya. Jadi dan itu juga harus disiapkan ada. Betul, SOP-nya ada. Jadi Mbak Desi, 2024 belum sampai, tetapi DJKI sudah mempersiapkan apa yang akan dilakukan 2024. Masing-masing direktorat bagaimana? Saya selaku Sesdijen sebagai KPA di situ, saya sampaikan bahwa 2024 sudah bisa kita siapkan tabel. Berapa anggaran yang diperlukan dan apa jenis kegiatannya, siapa penanggung jawabnya, di mana yang akan dilakukan dan kapan dipertanggungjawabkan. Kalau tidak sesuai, kita kembalikan
untuk tidak dilaksanakan. Tetapi hal itu sudah dipersiapkan dengan baik. Tapi roadmap-nya jadi masih in progress ya. Betul. Tapi kira-kira untuk tahun depan dibanding tahun ini, apa yang perlu betul-betul masih istilahnya dalam kolom masalahnya gitu, yang harus diselesaikan rata-rata? Baik, makasih Mbak Desi. Kalau dilihat dari rata-rata, kemarin kami sedang melakukan evaluasi kinerja. 1 minggu yang lalu, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Evaluasi kinerja itu menginventarisasi persoalan apa saja. Dari kegiatan masing-masing, dari program unggulan masing-masing, yang jadi persoalan itu apa. Kemudian ketemu di situ, dan ketemunya ini, oh ini tentang SDM-nya harus ditingkatkan. Ya. Berarti 2024 ini sudah dipetakan menjadi tahun tematik indikasi geografis. Kenapa ini tahun tematik indikasi geografis? Dan maksudnya apa sih sebenarnya tematik indikasi geografis? Nah, tematik indikasi geografis ini adalah maksudnya bagaimana pemerintah kabupaten, bagaimana pemerintah kota, bagaimana pemerintah provinsi sadar akan pentingnya indikasi geografis. Misalnya, di salah satu kabupaten, di salah satu kecamatan, di salah satu provinsi, ada sesuatu produk, ada katakanlah produk kacang, ada padi, ada beras di sana. Tidak bisa ini ditanam di wilayah lain. Ini harus dilindungi melalui indikasi geografis. Nah, kemudian di situ kesadaran pemerintah kabupaten ini kok tidak ada, ini bagian dari gejala atau masalah. Gejalanya apa kok nggak bisa? Apakah memang prosesnya di JNKI tidak maksimal, ataukah memang SDM yang ada di JKI tidak peduli? Ini kemarin pada saat evaluasi kinerja kita petakan, Mbak Desi. Atau tidak mampu untuk menjelaskannya juga. Iya, dari situlah makanya kami akan memetakan ini problem, ini gejala. Ya kalau gejala, bagaimana itu mengobati supaya gejala tidak terjadi kan saya gitu. Suka ini ada kolomnya, roadmap-nya, kolom gejala, kolom masalah. Mungkin kita lihat lebih ini ya, lebih dalam lagi ini yang khususnya bagian masalahnya, karena ini kan pasti menjadi PR untuk tahun 2024 ya Pak Sucipto. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Pak Sucipto, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, membahas terkait upaya DJKI dalam menjawab tantangan di masyarakat terkait kekayaan intelektual. Dan saya lihat Pak Sucipto ini paling sebagai sekretaris yang memang harus masalah admin, ya itu semua harus dituntaskan, masalah SDM. Nah, ada yang menarik untuk tahun 2024 ini katanya tahun indikasi geografis. Nah, tahun ini tahun merek kita anggap sudah lumayan sukses ya. Kalau dari antara 0 sampai 10 angkanya berapa kira-kira prestasinya, pencapaiannya? Terima kasih Mbak Desi. Dan tentu ini dukungan dari Mbak Desi, dari masyarakat semua. Capaiannya sudah 9, sekian ya. Kalau Mbak Desi tadi mengukur nilai dari 0 sampai ke 10. Kenapa? Karena ini melihat dari pertumbuhan PNBP 91, sekian persen dari pertumbuhan PNBP. Tetapi DJKI tidak puas seperti di situ saja. Walaupun itu bagian dari yang sudah tercapai seperti itu, tentu harus dievaluasi terus, Apa sih sebenarnya problemnya ini supaya nanti masyarakat tidak merasa hadir kita. Nah ini kita lanjutkan terus, kemudian nanti terkait dengan Pak Menteri Hukum dan HAM sudah mencanangkan bahwa tahun 2024 adalah tahun indikasi geografis, maka persiapannya adalah kematangan persiapan tahun 2024 sebagai tahun indikasi geografis. Tujuannya apa sih? Ya. Kok dipetakan 2024 sebagai tahun indikasi geografis? Visinya apa sih sebenarnya dan apa yang ingin dicapai? Kan? Siap. Nah, untuk visi, misi, tujuan dan lain sebagainya itu tujuannya supaya mendorong produk-produk di daerah, Mbak Desi. Dan banyak sekali kan? Banyak sekali. Dan setiap daerah juga unik ya. Ada. Ini semua bisa, ada. Apalagi tadi yang saya tertarik ini satu desa satu merek ini. Nah lebih luas lagi mungkin satu daerah, satu provinsi, satu keunikan gitu. Itu juga bisa kan ya? Bisa Mbak Desi. Jadi apakah teman-teman kantor wilayah sudah memetakan itu? Sudah. Yang mendaftarkan semua enggak? Tidak. Tetapi upaya yang dilakukan untuk mencapai target Philip Ban Brand itu sudah dilakukan. Nah kemudian bagaimana tahun 2024 dengan tahun indikasi geografis, tentu itu akan menjadi berkelanjutan. Tetapi
indikasi geografis menjadi tahun tematik yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, oleh DJKI yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, tentu ini akan menjadi support bagi kami, persiapan-persiapan yang ada. Persiapannya sampai sejauh mana? Nah, persiapannya adalah mempersiapkan dengan baik masing-masing tim yang ada, karena di indikasi geografis itu ada tenaga ahli, Mbak Desi. Nah, tenaga ahli ini akan melakukan inventarisasi semuanya. Kemudian langkahnya DJKI nanti apa? Akan segera komunikasi aktif dengan pimpinan daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, kita lakukan untuk melakukan inventarisasi. Oke, bisa kasih contoh lagi mengenai inventarisasi, apa-apa saja khususnya yang diinventarisir Pak Sucipto? Hasil evaluasi kinerja kemarin kami menyampaikan dan bersama-sama sepakat supaya bersurat ke seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk memberitahu bahwa indikasi geografis ini adalah penting. Tujuannya satu, mendorong supaya produk-produk dalam negeri ini bisa muncul di kabupaten, kota, kecamatan, itu bisa muncul. Kalau sudah muncul, tentu yang unik ke daerah, yang unik ke daerahnya, kemudian semua jenis yang ada. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau nggak sekarang mau nunggu kapan lagi nih? Mumpung kita punya kesadaran untuk hal itu, supaya apa? Kekayaan alam kita ini berapa? Tapi kalau kekayaan intelektual kita ini dorong. Kan aset kan? Aset, Mbak Desi. Jadi jangan nanti ada teriak. Oh, ini kok diambil orang, atau kita tidak manfaatkan. Betul. Ternyata, ayo kita punya kesadaran bareng-bareng, segera didaftarkan, kemudian nanti disiapkan dengan baik. Kami tidak sulit kok, kami mudah saja. Tetapi Mbak Desi, mohon maaf ini, masyarakat harus segera kita kasih tahu secara berkala. DJKI akan segera mengirim surat kepada semua kepala daerah agar melakukan inventarisasi yang mana yang selama ini belum. Ini kan ada kolom tahun 2024 gejala dan masalah. Coba masing-masing kolom itu bagaimana ininya? Jadi maksudnya masing-masing kolom itu Mbak Desi untuk memetakan supaya penggunaan anggaran negara ini jangan sampai terjadi persoalan yang signifikan dan tepat sasaran. Dan masyarakat itu betul-betul bisa menikmati, merasakan kemudahan pelayanan publik. Kenapa sih kita harus memetakan kolom-kolom itu? Supaya anggaran yang ada itu berapa sih jumlahnya? Kemudian kegiatan judulnya apa sih? Kemudian kapan sih dilaksanakan? Supaya hasil auditnya juga lulus, bagus. Bagus. Nah, nanti bisa sakitnya juga bagus lagi kan. Nah, kalau hal ini sudah disiapkan dengan baik, masing-masing pelaksana anggaran itu bisa jalan dengan baik, maka nanti endingnya nikmat. Nikmatnya di mana? Pada saat ada pemeriksaan dan lain sebagainya tinggal menyajikan. Oh, ini targetnya kegiatan ini di sini. Nilai anggarannya sekian. Penanggung jawabnya si B. Terus pertanggung jawabannya tanggal sekian. Itu petanya baik. Jadi untuk target kira-kira untuk tahun depan ini kan nanti surat kan akan dikirim kepada kepala daerah dan juga mungkin masyarakat diimbau ya untuk mulai mendaftarkan. Ini ada angka kira-kira responsnya yang ideal itu seperti apa? Berapa persen dari misalnya daerah yang betul-betul melakukan sesuai imbauan Pak Sucipto? Mbak Desi, kalau ditanya tentang persentasenya berapa sih? Ya, yang ditargetkan atau idealnya. Jadi nanti kalau sudah ada data yang masuk, tetapi presentasinya penyelesaiannya minimal 70% harus tuntas. Misalnya, hari ini masuk sekian banyak persoalan. Jangkauan untuk semester pertama itu presentasi berapa? Akan terukur. Nah, saat ini kita sampai deadline-nya sampai tanggal 20, itu nanti teman-teman sudah memetakan. Dari situ nanti presentasinya sudah ketahuan dengan baik. Supaya apa? Supaya anggaran yang digunakan itu nanti sesuai dengan sasarannya. Kalau hal ini dipatuhi, luar biasa nanti nih Mbak Desi. Jadi nanti Mbak Desi harus dapat ISO lagi kan? ISO harus dipertahankan ya. Iya betul. Jadi apa-apa saja yang perlu dipertahankan tahun 2024 yang best practices-nya, yang mutlak gitu harus dimiliki oleh DJKI. Terima kasih Mbak Desi. Kalau ditanya tentang apa yang harus dipertahankan, semua ISO yang didapat wajib dan harus dipertahankan. Saya sampaikan tadi, membuat itu tidak susah. Merawat yang susah. Nah, tapi prestasi apa lagi di atas itu yang harus diraih? Prestasi yang harus diraih adalah bagaimana mewujudkan penerimaan negara bukan pajak semakin meningkat, kesadaran masyarakat semakin meningkat, karena kita ini kan harus, perencanaannya harus benar. Kemudian ketelitiannya harus betul-betul diteliti dengan baik.
kemudian ketepatan sasarannya harus jelas, kemudian pelaksanaannya harus benar, outcome-nya kalau di Jawa itu ada namanya 5T Mbak Desi. Toto, titi, titis, tatas, tutup. Kalau itu udah jalan semua, ayem itu. Mungkin Mbak Desi akan tanya, itu apa itu kan? Gitu kan. Nah itu, jadi kalau udah titi itu toto itu direncanakan dengan baik, titi itu diteliti dengan benar, titis itu tepat sasaran, tatas itu dijalankan, dilaksanakan, tutup itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan antara output dan outcome-nya sesuai dengan. Nah nanti targetnya 2024 supaya meningkat apa? Kemudahan sistem pelayanan publik harus kita tingkatkan. ISO yang kita dapatkan harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pelihara dengan baik dan wajib dipertahankan. Karena satu saja itu ada permasalahan, Ya. selesai. Dan memang di sini terlihat dari kuncinya itu ada leadership ya, manajemennya, tapi juga SDM-nya. Nanti ke depan akan terus-menerus ini peningkatan kualitas SDM dan juga ini kan sekarang semua sudah berbasis teknologi kan. Tadi saya lihat inovasi-inovasi yang dilakukan kan semua berbasis digital. Jadi mungkin ya SDM-nya juga memang orang-orang yang tangguh dan terampil. Ya. Iya Mbak Desi, jadi kami sekarang ada analis kekayaan intelektual. Di situ ada pertama, muda, madya, utama. Dari jabatan fungsional ini nanti akan menjadi pilar. Ini yang menjadi konsen DJKI untuk supaya CFT ini pemberdayaannya benar. Kemudian apa namanya, fungsinya betul, sasarannya tepat. Kenapa hal ini harus dipersiapkan dengan baik? Karena tadi harus dirawat. Kalau merawat sistem yang dibangun tidak merawat SDM-nya akan pincang. Maka dari itu SDM-nya harus ditata dengan baik. Karena gimana cara menatanya? Yaitu tadi apa namanya, pengembangannya. Oh ini ada potensi untuk dikembangkan dari pendidikan formalnya. Itu ada anggaran khusus untuk pengembangan ada, SDM. apalagi Pak Menteri Hukum dan HAM itu apa namanya, program penguatan dan peningkatan SDM itu menjadi nomor 1 kan. Ya, itu kita laksanakan dengan baik. Kalau memang layak untuk mendapatkan reward terkait beasiswa jenjang dari S2, S3, dan itu sudah terwujud. Jadi harus dibuat kompetitif juga kan jabatannya, berdasarkan merit ya, meritokrasi. Betul, sistem kita udah pakai manajemen talenta kan. Nah, di situ apa namanya, semua teman-teman SDM itu punya kewajiban, kesadaran untuk menata dirinya. Oh saya harus melakukan ini, saya harus menjalankan ini. Bagi yang tidak punya empati terhadap sistem yang ada, dia akan ketinggalan. Dan karena itu sudah apa namanya, sistem pembinaan pegawainya udah by system. Jadi KPI-nya juga sudah jelas. Ya, ada sistem reward dan punishment dan juga jenjang karir yang jelas ya, sehingga ini mereka juga berkompetisi secara sehat. Pak Sucipto, ini akhir tahun dan kita menyongsong tahun 2024, mungkin kira-kira apa yang highlight yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya apa yang selama ini dilakukan oleh DJKI dan yang akan dilakukan di DJKI? Baik, makasih Mbak Desi. Yang dilakukan DJKI banyak hal. Tadi sudah saya sampaikan terkait IP, apa namanya, mobil IP klinik dan sebagainya. Tetapi untuk akhir tahun ini kita persiapkan IP Academy. IP Academy ini adalah tempat sistem yang nanti semua hasil dari karya anak bangsa itu akan menjadi edukasi. Jadi nanti kalau ada investor, ada masyarakat, ada anak bangsa yang pingin untuk tahu yang sebenarnya di mana sih kita untuk pingin tahu tentang kekayaan intelektual yang ada, itu bisa dilihat di akademi, apa IP Academy, dan itu akan kita persiapkan dan kita udah siapkan. Mudah-mudahan nanti 2024 IP Academy itu udah ada, karena ini bagian dari apa namanya, statement dalam kehadirannya Bapak Menteri Hukum dan HAM di World Intellectual Property, dan ini wajib. Jadi kita kan bagian dari World Intellectual Property Organization-nya ini kan ya. Betul Mbak. Tidak berdiri sendiri kan ya. Tidak berdiri sendiri karena jadi ada standarnya, ada standarnya. Istilahnya inilah excellence-nya yang harus dicapai. Betul. Oke, untuk harapan tahun 2024? Harapan 2024 semua anak bangsa, pimpinan daerah baik provinsi, kabupaten, kota bisa mempunyai kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual, sehingga pertumbuhan kekayaan intelektual itu di pemerintah kota, kabupaten, provinsi
tumbuh signifikan dan akhirnya membantu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Pak Sucipto, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Desi. Saya harap juga tahun depan lebih baik dari tahun ini, semua Amin. target tercapai dan semua prestasi bisa 2 kali lipat lebih banyak lagi. Amin, amin, amin. Untuk amin. tahun Ya, depan. ya, Demikian ya. Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar, sampai jumpa, stay safe, bye-bye.